Para pemilik kendaraan pribadi, terutama mobil mewah, sebentar lagi harus siap membeli BBM non-subsidi atau Pertamax. Saat ini, pemerintah sedang mengkaji untuk membatasi pembelian BBM subsidi Pertalite. Langkah ini diambil agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, akibat melonjaknya harga minyak dunia, subsidi BBM dan kompensasi yang harus dibayar ke Pertamina dan PLN membengkak. Sementara untuk kompensasi, itu meledaknya sangat tinggi karena barang-barang yang tadinya tidak diatur juga tidak dinaikkan. Pertalite dalam hal ini tidak diubah harganya. Maka subsidi dan kompensasi melonjak sangat tinggi dari 152,5 menjadi 443,6 triliun. Atau naiknya 291 triliun rupiah. Kebijakan ini sontak menimbulkan polemik di masyarakat. Saat sekarang sih belum ya, jangan dulu ya. Karena sekarang kan pandemi ya, setelah pandemi ini kan baru mulai pemulihan. Jadi kalau misalkan udah mulai bangkit lagi, ya pemerintah ninjau lagi, nggak ada masalah gitu loh. Ekonom Bima Yudhistira menilai pembatasan pembelian Pertalite saat ini tidak tepat. Jadi kalau misalkan Pertalite akan dijadikan sebagai BBM yang lebih tepat sasaran kepada masyarakat miskin, maka timingnya sudah lewat. Sekarang adalah timing yang tidak tepat. Apalagi kalau masyarakat dipaksa membeli Pertalite itu dengan aplikasi, sehingga itu membuat semakin rumit. Sementara masyarakat yang miskin, pelaku usaha informal, UMKM, yang butuh BBM subsidi, masalah utama mereka adalah akses internet. Selama ini akses internet yang belum merata, kalaupun punya gadget harus mengeluarkan biaya untuk pembelian paket data. Sementara mereka berhak membeli Pertalite. Jadi akan terjadi antrian yang panjang dan juga kesulitan dari petugas SPBU untuk melakukan verifikasi. Menurut data BPH Migas, kuota BBM subsidi Pertalite tahun ini sebesar 23,04 juta kiloliter. Namun hingga Mei sudah mencapai 50% lebih. Di sisi lain, ekonomi masyarakat kini belum pulih akibat dampak pandemi COVID-19. Lalu tepatkah kebijakan ini diberlakukan? Selamat malam pemirsa Indonesia Business Forum kembali hadir. Tentunya kita kali ini membahas mengenai hal yang makin banyak diperbincangkan. Mengingat ketika kita bicara mengenai harga minyak yang terus meningkat akibat krisis Ukraina-Rusia, ini tentu juga berdampak pada subsidi migas yang harus dikeluarkan apabila harga BBM subsidi ini masih tetap sama. Dampaknya tentu pada APBN yang semakin terbebani. Nah, oleh karenanya pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai subsidi membengkak beli Pertalite akan dibatasi. Saya sudah bersama dengan 4 orang narasumber di studio. Saya perkenalkan satu persatu untuk bisa mendiskusikan lebih lanjut mengenai tema kita. Ada Pak Joko Siswanto yang merupakan Sekjen Dewan Energi Nasional dan pernah menjadi Dirjen Migas. Pak Joksis, boleh disapa pemirsa. Pak Joksis, apa kabar? Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat, terima kasih Mbak. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Joko Siswanto. Berikutnya ada Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi PAN, Bapak Edi Suparno. Mas Edi, apa kabar? Sehat? Baik, Alhamdulillah, terima kasih, sehat, selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Dan berikutnya ada Ketua Pengurus Harian YLKI, Mas Tulus Abadi. Mas Tulus, apa kabar? Terima kasih sudah berkenan hadir. Alhamdulillah, selamat malam. Ini tentu kita nanti akan nantikan catatan dari Mas Tulus dan tentunya dari Bang Faisal Basri, Ekonom Senior Indef. Bang Faisal, apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Selamat malam pemirsa semua. Terima kasih Bang Faisal sudah berkenan hadir. Kita ke Mas Tulus dulu, karena ini kaitannya dengan konsumen. Mas Tulus, ada catatan YLKI tentunya ya, berkaitan mengenai kenaikan harga rencana dari Pertalite ini yang tentunya sekarang masih dibatasi dulu, belum naik. Nah, kalau dari catatan YLKI, bagaimana Mas Tulus? Ya, pertama kan sebenarnya terminologi yang digaungkan pemerintah memang pada 2002 ini kan tidak ada kenaikan harga BBM jenis Pertalite ya, karena memang kemarin sudah naik Pertamax, kemudian dijamin 2002 tidak ada kenaikan jenis Pertalite dan yang setara. Tapi kan kemudian memang pemerintah nampaknya limbung ya, di satu sisi sudah kadung terjebak pernyataan tidak akan menaikkan BBM Pertalite, di sisi lain dananya sangat terbatas. Sehingga akhirnya muncul wacana untuk pembatasan
konsumsi Pertalite. Dalam arti nanti ada semacam dual price ya, kalau yang saya tangkap dari berita itu, ada yang boleh Pertalite, ada yang tidak. Nah menurut saya memang dari catatan saya ada beberapa. Pertama dari aspek sejarah sebenarnya dulu zaman Presiden SBY itu pernah mau mencoba dual price, ada sepeda motor harganya beda dengan mobil, atau ada pengendalian dengan RFID, mungkin Pak Jokses bisa historisnya juga seperti itu. Tapi kan kemudian memang karena tidak rasional, tidak operasional, akhirnya dibatalkan. Dan saya setuju memang waktu itu ya kalau mau naik saja satu harga, nggak usah macam-macam gitu. Karena memang controllingnya sangat susah dan potensi menimbulkan moral hazard juga sangat besar. Ini pun saya kira juga potensinya sama. Ya, selain tadi disinggung oleh Mas dari Mas itu. Dari Celios. Ya, Celios, Mas Bisma, itu seperti itu salah satunya. Kemudian potensi moral hazardnya sangat besar juga. Dalam arti kalau nanti misalnya betul bahwa misalnya hanya sepeda motor yang boleh atau mungkin kendaraan yang lain. Misalnya sepeda motor saja, nanti dia juga bisa melakukan moral hazard untuk misalnya mengisi BBM Pertalite, karena motor yang tangki-tangki besar kan banyak itu ya, yang 150 cc ke atas, itu bisa 15 liter. Nah itu nanti bisa dia beli di SPBU, kemudian nanti dijual untuk mobil, bagaimana mengontrolnya. Juga sekarang marak Pertamini ya, banyak sekali, itu gimana juga ngontrolnya. Jadi memang sangat susah untuk itu. Dan kemudian nanti definisi penerima subsidi bahwa ini tidak mampu, ini mampu, itu juga menurut saya kurang pas ya. Karena sebenarnya ketika kita bicara mampu dan tidak mampu, ya itu berarti kan orang miskin. Nah orang miskin itu kan rujukannya data Kemensos, data terpadu Kemensos. Ada sekian 30 juta orang miskin, itu sebenarnya yang layak menerima subsidi. Nah kalau kemudian kendaraan bermotor sekalipun, ataupun roda 4 kemudian boleh menerima subsidi karena dikategorikan tidak mampu, ini juga kurang tepat. Jadi ada semacam harus ada terminologi soal subsidinya seperti apa, dan kemudian saya kira pemerintah juga memang ini sebuah simalakama ya, tetapi memang ini menjadi ambigu. Di satu sisi sudah terjebak pernyataan bahwa tidak akan naik BBM, tetapi di sisi lain dananya terbatas, sangat terbatas, dan kemudian yang paling krusial, kalau pemerintah sendiri mengatakan tidak akan menaikkan BBM karena menjaga daya beli masyarakat, ya, karena kan berarti kenaikan harga kan ada uang yang keluar lebih. Tapi kalau nanti diterapkan roda 4 pribadi harus misalnya Pertamax kita sebut itu kan sama aja naik. Bahkan kenaikannya lebih tinggi dibanding kenaikan Pertamax itu sendiri yang kemarin. Karena kalau sekarang harga Pertalite itu 7.650, kemudian harus lompat ke Pertamax, itu kan kenaikannya 5.500. Sementara Pertamax kemarin kan kenaikannya dari 9.000 menjadi 12.500, hanya 3.500, lebih kecil. Nah ini kan artinya tidak ada kenaikan terminologinya, tapi kalau kemudian diwajibkan migrasi ke Pertamax, ya sami mawon, bahkan lebih besar kenaikannya, sehingga mungkin Bang Faisal akan mengatakan ini dampak ekonominya akan lebih besar dan lain sebagainya. Kira-kira itu kalau dalam bayangan saya yang mencermati dari sisi kebijakan publik. Karena Bang Faisal sudah di-mention, saya langsung tanya ke Bang Faisal. Bang Faisal, ini buah si malakama, maju kena mundur kena, karena sudah terlanjur ngomong tidak akan naik. Ya sayangnya kita tidak pernah mau belajar dari pengalaman ya, sejarah. Ini kan tidak untuk pertama kalinya, namanya minyak. Dari harganya gonjang-ganjing dari dulu, ya perang Timur Tengah, ada embargo minyak, perang Kuwait waktu itu, kemudian sekarang Ukraina kan sama, karena sifat komoditi seperti itu, dan itu tidak hanya pada minyak, tapi juga kita udah rasakan pada CPO. Nah di negara maju tidak ada masalah, ya masalah ya inflasi. Tapi dampak kepada masyarakatnya kecil sekali karena public transportnya bagus. Ya, saya kebetulan dari Kanada 3 minggu di sana, enggak ada yang mengeluh, enggak ada demonstrasi, harganya 2,2 dolar
dolar Meksiko dolar Kanada ya. Jadi berapa tuh? 30.000 kira-kira ya, 30.000 1 liter. Otomatis penjualan turun. Tapi public transportnya lancar, hampir semua masyarakat itu naik bus, naik kereta itu. Kemudian yang naik mobil ya paling Sabtu Minggu saja kalau liburan dengan anak gitu. Jadi nggak ada masalah. Nah di kita public transportnya jelek kecuali Jakarta. Ya Jakarta agak lumayan. Tapi kan yang masalah adalah ini seluruh Indonesia. Nah public transportnya sangat buruk, bahkan ada yang tidak ada sama sekali public transportnya seperti Pontianak gitu ya. Kecuali taksi itu enggak ada public transportnya, tidak dikendalikan, tidak direncanakan gitu. Kemudian yang kedua, masyarakat kita 58% masih insecure gitu. Jadi enggak ada tabungan lah, praktis enggak ada tabungan, sehingga kalau ada pengeluaran yang lain, wah itu repot. Ada BLT dan sebagainya, kalau dulu kan kenaikan harga BBM, BLT naik. Nah kemudian apa peran negara? Negara tidak bisa memaksakan tidak naik gitu, tidak bisa, tidak punya kuasa. Ya, tidak satu negara pun punya kuasa untuk itu. Bahkan negara-negara Timur Tengah sekalipun yang kaya minyak juga melakukan adjustment. Jadi jangan bermimpi untuk tidak menaikkan. Nah yang bisa dilakukan pemerintah adalah melakukan tugas negara. Oleh karena itu ada untuk mengurangi gonjang-ganjingnya itu. Nah ada namanya metode stabilisasi. Zaman Pak Jokowi pertama dulu, Mas Joko Siswanto tuh masih ingat tentu saja, ada tabungan minyak namanya. Jadi setiap waktu itu oleh Menteri SDM disarankan Rp500 per liter untuk nabung di masa sulit. Ya, seperti Oil Fund-nya Norwegia. Surat Yusuf itu. Surat Yusuf ayat 43 sampai 54 itu. Tuh, kalau kamu sedang bersenang-senang, ingat tabung, ada tabungan. Nah kemudian ada mekanisme lagi, stabilisasi itu ya. Kemudian ada mekanisme on and off. Di dalam BBM itu ada 11% PPN. Nah kalau di Malaysia, kalau sedang sulit seperti sekarang, PPN-nya dinolkan. Lumayan 11%. Sehingga kenaikannya kalau secara otomatis 50%, ini kita bisa naikkan 15% saja dari 11% dari BBM, dari 11% dari PPN dan ambil dari tabungan. Nah Indonesia tabungan 0. Kemudian PPN boro-boro di nol kan baru dinaikkan dari 10 ke 11%. Jadi percayalah negara punya kemampuan seharusnya, tapi ya ini yang kita tidak lihat, tidak dipersiapkan, mekanisme stabilisasinya tidak ada. Di negara maju saja ada gitu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ini kisah Malaysia ya, mirip-mirip sebetulnya. Di sana adanya RON 95 dan 97. RON 95 hari ini harganya 2,05 ringgit. Kira-kira 6.875 gitu. Kalau pakai kurs 3.300 per ringgit itu. Itu disubsidi. Disubsidi plus tidak ada pajak. Di cap dia, tidak boleh lebih dari 2,05 ringgit. Itu untuk menjaga stabilisasi. Namun yang 97 itu dilepas ke pasar. Dilepas harganya 4, berapa gitu ya. Kira-kira Rp15.000. Rp15.000 jadi lebih murah dari RON 97 mereka, lebih murah dari turbo di kita. Ya. Biasanya dilakukan peninjauan setiap bulan. Namun sekarang karena pergerakannya cepat, setiap minggu diumumkan oleh pemerintah harga maksimumnya berapa gitu. Tiap minggu diusulkan. Nah apa yang terjadi? Karena naiknya luar biasa 7,42 ringgit, 7,42 ringgit tertinggi sepanjang sejarah harga BBM di Malaysia itu, maka 60% drop. Ya
orang otomatis mengurangi Iya. konsumsinya. Orang-orang kaya ini masa bodo amat kan. Nah tapi apa? Ternyata orang kaya pun masih butuh mobil, dia pindah ke RON 95. Pindah, tidak dibatas-batasi gitu kan. Yang penting yang plat nomor Singapura kan mereka punya perbatasan daratnya gitu ya. Yang plat Singapura nggak boleh beli yang subsidi itu gitu. Jadi ada mekanismenya dan tidak satu pun hadir di Indonesia. Jadi pemerintah kelihatannya lepas tangan, dan kalau lepas tangan itu dibutuhkan dana kira-kira 500 triliun lebih. Tertinggi sepanjang sejarah, dulu tertingginya zaman Pak SBY 340 triliun ya, dan oleh Pak Jokowi langsung direformasi. Keluarlah Kepres 2014 itu, tapi itu pertama dan terakhir. Jadi reformasinya sayang tidak berlanjut. Jadi ada subsidi yang sedemikian besar, bahkan melebihi subsidi-subsidi sebelumnya. Strategi-strategi dari negara Tapi ini yang 500 triliun ini total energi ya? Iya, yang seharusnya bisa dijadikan benchmarking dan dimanfaatkan atau diadopsi kebijakannya untuk Indonesia belum diberlakukan. Nah, seperti apa kemudian catatan dari DPR yang kemarin juga sempat berkomunikasi lebih lanjut, nanti Pak Edi akan menjelaskan, termasuk juga Pak Joksis, ini yang tahu sejarahnya. Kita akan lanjutkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami.